رسول الله يا نبي لك الشفاعة وعزمتنا به أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا الشفاعة يا رسول الله الوزن بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب نزل بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي
مستمر ليس يغفل حيث يفعل فخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل ينصره إذ حمدنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي قد سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا والجاهي يا إلهي مرحبا جود ومن لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني وحدنا يا سبيلي مرحبا مرحبا كيف أسعد ونرسل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاعي مرحبا مرحبا في جواري غير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا والصلاة الله
sayyidil ummah wal a'immah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa jami'is sahabah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Nastaghfirullahal azim nastaghfirullahal azim nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi abada. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati sahibul bait Pak Guntoro beserta keluarga yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini melaksanakan khitan anaknya yang bernama Kasya Rasya, ya itu dah. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang mampu meneruskan estafet perjuangan agama dan bangsa. Hadratul kiram wal muhtaram yang terhormat akhinal kiram al-Ustadz Ramadhan, yang terhormat al-Ustadz Amarudin, yang terhormat para sesepuh, para haji, para ustadz dan para jamaah sekalian, terkhusus warga Hesonet RT berapa ini? Dua. Yang terhormat ada Pak RT-nya, ada Pak RT ini? Ya, terhormat Pak RT. Yang terhormat Pak RW. Pak RW ada? Oh, ada Pak RW. Terhormat Pak Lurah. Amin. Pak Camat. Tunjuk aja siapa juga. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini diakui sebagai umatnya Rasulullah dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, kadang diri kadang duduk. Ini lagi pengen duduk, mata ngantuk ini. Sudah makan jeruk malah makin ngantuk aja. Karena semalam biasa dari sebelum maghrib kemarin, dari hari Sabtu sore ada rapat di pesantren Al-Abidin. Datang kiai dari pondok pesantren Miftahul Huda, rapat sampai maghrib. Pas maghrib langsung ngisi pengajian, hadroh juga ada undangan. Terus ba'da isya kita pos ngisi di situ, hadroh sampai 3 tempat. Ba'da isya itu 3 tempat, makanya terbagi 3. Setelah itu bola pada nonton bola, pada berganda, berisik banget, saya nggak bisa tidur, bergerawakan mulu. Gitu. Akhirnya subuh pengajian, beres kesini istri langsung ngajak ganti oli, isi bensin juga, habis bensin di jalan saya, padahal deket banget habis bensin. Dan ini acara yang keberapa tahun, habis dari sini langsung disuruh ke Jakarta. Acara geladi resik apa? Dari Jakarta langsung menuju ke Karawang. Dari Karawang itu hari Selasanya langsung ke Purwakarta. Dari Purwakarta malam Rebonya ke Tasikmalaya. Itu pun kalau ada yang ngundang. Serius banget. Makan dulu jeruk itu. Ya karena kayak kalau nggak ada yang ngundang ya udah saya di sini aja ngopi. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini walimatul khitan. Khitan itu bahkan Rasulullah pun tatkala lahir di khitan.
Khitan yang pertama itu adalah Nabi Adam sebenarnya. Kemudian yang masyhurnya Nabi Ibrahim. Yang kita jalani syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cerita daripada Nabi Adam, tatkala Nabi Adam ini dipindahkan oleh Allah ke dunia, tidak bertemu Siti Hawa selama 40 tahun hanya karena melakukan satu kesalahan, terpisah dengan istrinya 40 tahun. Itu Nabi Adam. Beda dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, banyak kesalahannya juga, nggak ada yang berpisah sama istrinya sampai 40 tahun. Kalau udah berpisah begitu, jangankan 40 tahun, 3 bulan udah nyari lagi. Dulu gitu. Ini Nabi Adam berpisah sampai 40 tahun. Telah dipindahkannya dari surga ya, untuk menuju bumi ini. Kemudian Nabi Adam ini bernazar, apabila saya bertemu dengan istri saya akan ada sesuatu yang saya potong. Jibril, apa itu kira-kira? Ntar aja kalau udah ketemu. Akhirnya bertemu Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Wah, Adam itu ya, wah itu Hawa. Ada Hawa. Wah, udah kayak film India tuh. Kuc-kuc hotahe dah. Tatkala bertemu mau dipeluk sama Nabi Adam itu Siti Hawa, saking rindunya 40 tahun tidak bertemu. Dilarang oleh malaikat Jibril, wahai Adam, jangan dulu dipeluk. Emang kenapa? Bukankah engkau ini sebelum memeluk Siti Hawa kau ada nadar? Apa nadarnya? Ada sesuatu yang akan engkau potong kalau sudah bertemu dengan Siti Hawa. Apa kira-kira? Bagaimana kalau rambut Jibril? Rambut bakal panjang lagi. Kuku juga kalau ada dipotong bakal panjang lagi. Hidung, sempoak hidung dipotong mah. Apa tuh? Akhirnya apa? Malaikat Jibril menunjukkan itu yang ngegantung. Wah, emang harus dipotong. Potong ujungnya. Akhirnya apa? Dipotong. Setelah dikhitan baru bisa bertemu dengan Siti Hawa. Bayang Nabi Adam 300 hasta, hampir 150 meter. Nah kalau dikhitan itu 4 kali dipotong, ujungnya doang beratnya kayak apa? Ya, diterangkan ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Beratnya itu Pak. 3 kilo. Ya, Masya Allah. Itu zaman Nabi Adam. Kemudian datang Nabi Ibrahim, usia 80 tahun ya. Ikhtatana Ibrahimu samanina sanatan wahtatana bil qudum. Nabi Ibrahim ini dari sabda Rasulullah ini, ia berkhitan itu usia 80 tahun. Wahtatana bil qudum. Dikhitannya juga bukan dengan pisau. Bil qudum, kapak. Karena usianya sudah 80 tahun. Makanya yang usianya udah 80 tahun melar kayaknya udah. Maka dikhitannya dengan kapak. Putranya Ismail dikhitannya usia 13 tahun. Ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah pula. Kenapa Nabi Ibrahim dipanggilnya itu Khalilullah, kekasih Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Dan tatkala Tuhannya atau Allah menguji Nabi Ibrahim, Ibrahim dapat melaksanakan ujian tersebut. Diterangkan dalam kitab Tafsir At-Tabari ada 3 ujian ataupun 3 perintah. Yang pertama diperintahkan untuk berhaji. Nabi Ibrahim selesai. Setelah berhaji kemudian menyembelih kurban ya, anaknya sendiri.
itu udah selesai berkorban. Dan itu juga setelah itu ada yang namanya khitan. Khitan kalau menurut secara lughawiyah bahasa akhdhul kulfah, memotong ujung kemaluan. Ini sudah menjadi tradisi di Indonesia sebenarnya. Udah kalau syariat udah otomatis. Tapi biasanya orang Indonesia mau muslim ataupun bukan pada di khitan. Karena banyak manfaat daripada khitan. Satu, membersihkan najis yang berada di dalam kelamin tersebut. Yang kedua, apabila tatkala sholat tidak hamlun najasah, tidak membawa najis. Itu. Dan yang ketiganya, terhindar daripada penyakit kelamin. Yang keempatnya yaitu membawa diri kita agar senantiasa taat kepada Allah karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun sebenarnya syariatnya kita mengikuti syariat Rasulullah. Kebayang kalau kita ngikut syariatnya Nabi Ibrahim, ya mungkin khitan kita usia 50 tahun, 60 tahun baru dikhitan. Ya itu tadi, bukan pakai pisau lagi, pakai kampak. Makanya di khitan itu sekarang zaman sekarang udah beda-beda. Dulu mah masih ada Bapak Jai. Masih ada yang ingat gak Bapak Jai sini mah? Ya. Kalau di saya ada Bapak Jai Bengkong. Ya. Itu namanya Gang Bengkong karena di situ di Gang Bengkong itu dulu Bapak Jai sebelah sana tinggalnya di Gang Bengkong. Itu gang tempat tukang khitan namanya. Gang Bengkong. Sekarang jadi gang itu. Itu Bapak Jai yang suka mengkhitan. Tatkala dikhitan, ini jangankan anak yang deg-degan, orang tuanya ikut deg-degan. Coba, anak mau dikhitan, orang tua ikut deg-degan. Zaman dulu, ya, tatkala anak mau dikhitan, orang tuanya ngumpet, bukannya megangin. Ya, ibunya sama ngumpet pada ketakutan. Ya, mati lampu, kode berarti ini mah. Nggak kuat, padahal baru setengah main ini saya. Mati lampu semua. Sampai mana tahu tadi? Mati lampu bengkong. Ujungnya. Mang Jaya ya, mati lampu. Ya, ayo. Lanjut terus. Pak Jai. Hitan tuh Bapak Jai tadi ya. Jai ke bawah-bawah dah. Tapi kalau zaman sekarang kita khitan. Kalau di Afrika khitannya pakai apa? Bambu. Dijepit tuh. Ya, di Afrika. Ada orang Afrika sini. Semuanya Afrika. Pokoknya Afrika ke sana itu. Karena masih belum paham bagaimana ini. Raden Kian Santang juga sama di khitan. Bahkan tatkala pulang dari Mekah itu tentaranya semuanya dihitan. Sekali dihitan pada modal. Oh ternyata dihitan semuanya. Ya kagak disisain. Oh ternyata ada ini syariatnya begini. Oh iya salah. Ternyata tidak memahami. Oh yang dipotong itu adalah akhdul khulfah atau akhdul hasab. Jadi ujungnya saja, jangan semuanya. Ya bahaya itu. Khitan kalau buat anak laki-laki sebelum usia balik itu sudah wajib khitan. Kalau untuk anak perempuan itu sunnah. Ya. Bahkan Rasulullah juga memerintahkan sebenarnya anak perempuan juga dikhitan, cuman jangan berlebihan, berbahaya. Untuk menambah kecantikan paras wajahnya dan menjadikan kehormatan bagi suaminya nanti. Tuh, ada khitan juga perempuan. Bukan cuma hanya sebatas laki-laki saja. Kalau laki-laki khulfahnya, kalau ya banyak bocah lagi. Kalau perempuan mungkin bapak-bapak juga nanti ya udah tahu dah, yang udah tahu gitu. Ya, ada selaput yang nempel di ujungnya itu. Tinggal dipotong itunya, udah sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Jadi buat anak laki-laki itu kalau sudah mau masuk balik wajib. Kebanyakannya. Tapi sunnahnya Rasulullah tatkala mengkhitan cucunya Hasan Husain itu usia 7 hari beres dilahirkan.
Setelah 7 hari di khitan pula, akekah pula bareng. Kita mah khitan udah berapa puluh tahun, akekah juga bagaimana kalau misalnya kalau punya domba. Kalau nggak punya ntar aja nunggu sampai udah tua lupa akekah kan gitu. Pas giliran udah nggak ada baru orang tua diakekahin. Ya kan? Nah, ini efek daripada atau hikmah daripada berkhitan. Gitu. Maka penting untuk menjaga kesehatan buat kita. Dan itu pun sekarang sudah menjadi tradisi. Nabi Ismail 13 tahun sebenarnya. Ya. Bahkan usia 10 tahun sebenarnya harus itu. Sudah harus karena usia 10 tahun ini walaupun belum balik, orang tua sudah diharuskan memerintahkan anaknya untuk sholat. Walaupun masih belum balik. Yang laki-laki itu belum balik tapi tetap diperintahkan oleh orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Kadang-kadang mau, kadang-kadang juga enggak. Tapi sekarang mah mungkin terbalik. Kalau saya di tetangga itu masjid lebih banyak anak-anak daripada bapak-bapaknya. Ya, kalau kita nyuruh sholat, nah sholat, bapaknya kagak. Gitu. Kecuali kalau dia sonet lah emang bapak-bapak mulu bocahnya ora. Ya. Tapi pas giliran Jumatan dari seberang lari semua kayak sonet. Ya, ada makannya kali. Amin. Itu. Makanya silakan di kita. Ini dirame-rame. Ya, ada walimah. Emang kita punya anak dari kecil tatkala akekah udah dirame. Tatkala baru lahir brojol udah kita ramein dengan adzan. Ya. Setelah adzan 7 hari kemudian akekah kita ramein juga. Setelah akekah menuju ke usia balik khitan kita ramein juga. Setelah khitan nanti pas usia nikah kita ramein juga. Kan gitu. Setelah tua nanti tatkala kita wafat emang dewek-dewek. Emang sendirian. Ya, enggak ada mayit mandi sendiri, udah saya mah mandiri aja. Enggak ada, tetap bareng-bareng. Itulah manusia makhluk sosial. Butuh kepada orang lain pula. Makanya penting untuk orang tua ada 3 perkara. Hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu idza walada. Haknya anak terhadap orang tua 3 perkara. Yang pertama ayyuhsina ismahu idza walada. Namanya anak ini harus yang bagus. Apalagi nama zaman sekarang. Wah, udah keren-keren bener udah. Sampai 3 lagi malam tuh siapa? Khalifatun, siapa tuh namanya 3 tuh, ya. Khalifatun Zahratun Nisa. Bahkan kalau pengen supaya nggak ketur lagi pakai bin lagi. Ya, bin apa bingkisan, apa bungkusan, kan gitu. Jadi ada bin-binnya supaya apa tatkala nanti ke Mekah nggak ketukar. Ya. Tapi sekarang namanya udah modern. Udah banyak sekali nama yang bagus-bagus, nggak kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu namanya Masya Allah. Saya mah alhamdulillah masih mending. Ya. Ada Kebo. Namain anak Kebo. Ada. Sampi. Benar serius. Tetangganya siapa? Ini abangnya nih dulu. Ganti sekarang namanya Selamat. Dia mah nggak tahu masih kecil. Ya. Ganti namanya Selamat. Tetangganya ini dia. Namain anak Sampi. Diganti sekarang namanya Samin. Ya, minyak udah beda lagi. Itu namain anak yang bagus karena al-ismu doa. Nama itu doa. Bahkan diterangkan dalam syarah kitab Riyadul Badi'ah, khairul asma huwa Muhammadun aw Abd. Paling bagusnya nama adalah Ahmad atau Abdun atau Muhammad. Itu ada Abdun, Abdul Ghaffar, Abdul Qahar, Abdul Aziz. Ngapa dipanggilnya Adul? Nah, padahal Abdul Ghaffar. Ya begitu orang kita tuh pengennya yang simpel namanya. Udah tahu Abdul panggil Adul. Adul-adulan aja. Itu. Khairul asma huwa Abdun au Muhammadun paling bagus. Atau Muhammad atau Ahmad itu. Ya. Jangan kita memberikan nama Jibril. Boleh sih malaikat. Cuman yang jangan Israel dah. Alhamdulillah walimatul khitan sekarang siapa yang dikhitan? Israel. Jagoan amat tuh tukang sunat Israel dikhitan. Ya. Nah,
namanya Israil karena ada pesantren dengan saya, anak asuhan saya namanya Jibril. Ataupun di sekolah juga banyak Jibril, Ikmariksa apa namanya. Nama-nama malaikat. Ya, so jangan malaikat pencabut nyawa. Serem. Gitu. Itu nama. Jangan juga kadang-kadang kita nama ngikutin bulan. Ya, kalau bulan November Nopi, Desember Februari, lagi giliran Maret Maerot. Susah Maret Mary, Maerot aja udah. Kasih nama yang bagus ya, karena nama itu doa mencerminkan nanti. Kalau namanya bagus, suatu saat akhlaknya juga bakal bagus. Makanya juga kalau kita akekah itu harus pakai makanan-makanan yang manis, ya, supaya apa? Nanti ucapannya manis, manis, lembut, indah, sopan. Itu. Kenapa tatkala akekah pula tulangnya itu nggak boleh diremuk-remukan? Sebenarnya sunnahnya itu jangan diremuk atau jangan dipotong-potong. Jadi tergantung, lihat sendi-sendinya aja potongnya, supaya dia menjadi orang yang kuat. Aklus salim, fijis salim. Orang yang kuat itu. Pakai hadroh juga, walimatul khitan pakai hadroh juga. Ini supaya meramaikan biar ramai. Bahkan hadroh ini kita jangan takut. Memang sebenarnya harusnya acara-acara juga lebihnya bawanya hadroh. Bukan promosi saya. Ya. Karena apa? Satu, anggarannya nggak terlalu gede. Yang kedua, berkah. Karena apa? Yang dibacakan sholawat. Kadang kita hajatan di mana-mana, ya kita bawain organ. Yang dicanyikan ya bukan Rasulullah, ya kan? Yang dibawa ataupun yang disebut bukan Rasulullah. Tuh, coba kita berpikir sejenak gitu. Bagaimana kita mengundang berkah? Coba kalau kita baca di sini hadroh. Vokal saya sampai 5. Ya, dibacainnya akhlak Rasulullah semua dari awal sampai akhir itu. Ini baca maulid, ya, dibacainnya akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Tuh, kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kira-kira harganya sama nggak dengan organ? Kalau majelis, saya kadang-kadang suka nggak tega ngelihat anak-anak nih main hadroh dari pagi sampai malam itu. Mendingan organ. Ya, 5 juta itu dari sore sampai malam. Giliran anak-anak dari pagi, siang lanjut lagi, sore lanjut lagi, malam lanjut lagi, pulang pada begini tangan. Apa itu? Udah, ampun. Kan gitu. Harganya samain sama organ. Itu bagusnya. Ini di bawah organ. Padahal yang dibacakan adalah akhlak Rasulullah. Coba. Itu kita meriahkan dengan a'linu hadzal nikah wa ja'alu fil masajid wadribu alaihi biddufu. Jelaskanlah nikah, jadikanlah nikah di dalam masjid dan pukullah rebana untuk meramaikan acara nikahan tersebut. Tuh, rebana disebut. Fathul Wahhab sangat jelas itu, ya. Ini dalam kitab Ya'anatul Talibin. Kalau di dalam kitab Fathul Wahhab ini sangat jelas, yang ada ginjring-ginjringnya di tengah. Tuh ada ginjringnya. Ya, impringnya itu sangat jelas. Rasulullah tatkala pulang dari perang Badar disambut oleh kaum Muhajirin wal Ansor. Ya, iklan dulu sebentar. Kaum Muhajirin wal Ansor dengan apa? Bidduf. Ola al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'an lillahi da. Itu disambut dengan Rasulullah pulang dari perang Badar, dari kemenangannya itu. Ya, makanya biar kasihan. Ini mah cuma acara sebentar. Ya. Kalau acara lama itu harusnya biar seimbang dengan organ itu ya. Ini yang pertama, tugas orang tua ayyuhsinasmahu idawalan. Yang kedua, ini belum beres, bukan walimatul khitan doang, lantar nikahan otomatis diramain lagi wa ayyujawizahu idza adraka.
nikahkan apabila ia telah menemukan jodohnya. Ya, telah menemukan jodoh baru tuh nikah. Ini mah masih mending Pak Gun punya anaknya laki-laki. Nah kalau punya anak perempuan jangan diumbar, takutnya es cendol campur kelapa. Perut ngejendol nggak punya bapak. Makanya tatkala anak digendong itu anak siapa? Anak siapa? Anak menjawab emang ora dangkap bapak gua yang mana? Ya. Orang tua sebenarnya bangga punya anak, cuman kalau bapaknya ora danta bingung. Jelas bapaknya yang mana ini. Nah, kalau anaknya jelas, anak raja gitu. Walaupun bapaknya tukang ojek, kata anak tukang ojek. Itu ya tetap bilangnya anak raja itu. Saking bahagianya orang tua punya anak. Itu makanya ada walimatul khitan. Beres ini nanti ada walimatul arus. Buat anak yang sudah menemukan jodohnya tuh ayu jawizahu idza adraka. Udah segera nikahkan. Ya, segera dipercepat itu. Dan yang ketiga wa ayu alimahul kitab. Mengajarkan ilmu agama. Kepada siapa? Orang tua itu wajib ngajarin anaknya ilmu agama. Ustaz, boro-boro saya ngajarin anak, saya ikro aja kurang lancar. Ya. Oh, segini saya ngelihat waktu di masjid sedih banget itu. Sedihnya itu saya ngelihat anak-anak pada baca Al-Quran, saya sedih apa nggak bisa baca Al-Quran. Pas lihat Yasin aja bacanya terbalik. Ya, la ilaha illallah. Ajarkan anak ilmu agama. Saya nggak sanggup. Banyak di sekeliling kita. Zaman sekarang kalau kata orang saya, ustadz itu ngebadeg. Tahu ngebadeg? Bejibun. Banyak. Ya, banyak banget. Di saya aja hampir ada 14 orang ustadz. Makanya antara ustadz dan jamaah banyak ustadznya. Itu saya. Ya, gitu. Makanya saya larinya kemana? Larinya ke sini. Ada job hadroh, saya ambil juga. Lah kalau saya kagak begini, dah saya kagak laku. Ya, ambil cuman acara doang, ceramah. Ini hadroh, ada yang suruh baca maulid. Hayo, saya sabar. Baca Al-Quran pun kalau emang gak ada, saya yang baca. Kemarin di Lajulit kagak ada yang baca Quran, saya sama ceramahnya ngaco kali semua saya. Emang kagak ada yang lain. Masalahnya ya kalau yang ceramahnya saya, yang baca Quran saya, anggarannya beda. Iyalah. Bengek saya. Ya udah Quran juga saya, ceramah saya, doa saya juga. Udah saya pulang. Itu harus dibagi-bagi. Sebenarnya ustadz banyak itu ya ada tupoksinya masing-masing. Ada yang bagian baca Yasin ada di saya. Ada yang cuma tahlil aja setahlil-tahlilnya ada. Ada yang doa aja. Ada yang model ngisi-ngisi aja udah gitu. Lah kalau saya semuanya saya babat. Hayo baca maulid, hayo. Baca Quran kagak ada, hayo. Ceramah, hayo. Doa, hayo. Makan, oke. Ya. Cuman kalau semuanya jangan ngampleh saya. Ya, doa saya, ceramah saya, baca maulid saya juga itu. Kadang juga suka nggak tega kalau ngeliat ada Habib Abdul kalau ya baca maulid juga disuruh ceramah juga. Yang penting kalau anggarannya beda mah gitu. Nah, kalau anggarannya sama kasihan beliau gitu. Takut sini ada yang undang, gitu. Undang Habib Abdullah misalnya suruh ceramah juga, suruh maulid juga. Coba anggarannya bedain. Ya. Jadi ibaratnya sama bingung mending baca maulid doang kan begitu. Ya. Tuh. Ini mah perhatian saya kepada para pembaca maulid yang membacakan akan akhlak Rasulullah. Kalau kita peduli berarti kita peduli ke Rasulullah, kan begitu. Ya kalau kita nggak peduli, tangan bocah kempet dari pagi sampai malam. Wah, udah kemana aja nih saya bawa sampai ke Tangerang atau ngejeblus tuh mobil. Ya, saya bawa anak-anak. Hanya untuk membacakan akhlak Rasulullah, hanya untuk bersolawat kepada Rasulullah, hanya itu. Sampai ke Tangerang berkahnya sampai ke Banten tuh. Ya. Maka dari itu orang yang menghargai akan sifat-sifat Rasulullah dengan dibacakannya selawat. Itu. Maka yang terakhir ini ayu alimahul kitab.
Ajarkan ilmu agama. Kalau nggak ada, banyak di sekeliling kita parah. Cuman biar hati, ya. Cuman jangan cuman model nganterin aja Ustaz nih anak saya ngaji. Tinggal aja udah 3 bulan tuh bocah. Ya. Orang disamperin bapaknya acan. Padahal dikasih kartu bayaran. Kagak, sama sekali kagak inget. Dan padahal ngajinya ge ikro sampai buluk, ikro kagak diganti-ganti. Kita giliran buat sekolah coba. Ya. Wah, apalagi ntar tahun ajaran yang semester 2. Buku baru lagi pasti itu. Buku baru. Coba buku paket tuh baru. Buku tulisnya baru. Tas kalau yang rusak baru beli. Sepatu yang pada bolong baru beli. Giliran ngaji itu ikro udah buluk, kagak diganti-ganti. Bocah nulis pensil tinggal setengah. Penghapus boleh minjam, kerukan boleh nemu. Ongkos dikasih 1.500. Jajan apa 1.500 sekarang? Ya, paling minim ge bocah buat jajan karang goceng. Itu paling minim buat anak-anak jajan. Kalau kita peduli dengan pendidikan agama anak kita tuh, mereka nanti akan memberikan syafaat tatkala di hari kiamat. Kita lagi dalam keadaan susah. Bapak ngegerok di pintu surga nggak mau masuk itu dia. Oh no bapak saya. Udah masuk aja ente, saya enggak mau masuk. Saya ini kesini karena apa? Peduli dengan orang tua saya, peduli dengan saya dulu. Walaupun kelihatannya bapak saya berdegong bagaimana gitu, tapi dia peduli dengan pendidikan saya. Akhirnya apa? Ngadu ke Allah itu. Kata Allah, udah tarik tuh bapaknya, masuk ke surga bareng sama anak. Tuh anak kalau ngerti ilmu agama, apa yang kita keluarkan buat pendidikan agama anak kita berbuah pahala. Kurang misalnya nggak ada yang baru, kita beliin yang baru, nggak ada ruginya, nggak rugi. Apalagi itu buat celengan kita nanti tatkala pulang ke akhirat. Yang dibacakan sama anak kita, ba patah ba pa patah pa, ba domah bu ta patah ta, bapak buta. Baca begitu sih, bapak belum bayaran 3 bulan. Kata Ustaz begini. Itu yang dibaca huruf-huruf tersebut ya membuahkan pahala. Bocah belum balik, emang dapat pahala? Enggak, masuknya kemana? Ke orang tua, kan begitu. Atau kita malah kagak peduli dengan pendidikannya. Ayo kita rubah mindsetnya. 50%, 50%. Tadi tuh justru bagusnya 70% akhiratnya, 30% dunianya. Nah kita 70% dunianya, 30% akhiratnya. Itu kadang kalau ingat akhirat 30%, ya masih lupa aja sisa 15%. Belum di sono di korting, ente suka begini, ya habis pisan. Apa yang mau kita bawa nanti? Makanya biar seimbang gitu, antara pendidikan dunia dengan pendidikan akhirat buat anak. Resep kita ngelihat anak pakai peci, baju koko. Kemarin saya tatkala khutbah di Jamrut itu ada seorang anak yang kecil disuruh adzan khutbah mau Jumatan, dia yang adzan. Indah benar suaranya. Tapi kenapa? Karena orang tuanya peduli dengan pendidikan. Tatkala suruh adzan, Masya Allah, tersentuh hati saya, bocah sebesar ini adzannya nikmat benar suaranya. Ajarin tuh anak-anak kita. Kita nggak sanggup, banyak ustadz samping-samping kita di sekeliling kita. Suruh ajarin, yang penting kitanya. Maksudnya apa? Jangan pelit, medit, buntut kasir, buntut gasir ya. Itu jangan. Apalagi buat ustadznya. Ya biar paham. Sayyiduna Ali tatkala punya anak Hasan Husain itu, ada seseorang sahabat yang mengajarkan 1 onta pun dikasih. Onta harganya berapa itu? Sekarang kalau sapi aja, onta lebih mahal dari sapi. Onta itu bisa 35 juta. Nah itu dikasih buat guru ngaji, kira-kira mau ngasih onta apa mau ngasih apa ini? Boro-boro Ustaz, nombok mulu, apa mulu? Nunggak mulu. Ya, nunggak mulu. Jangan kalau bisa. Ayo, sekarang kita peduli dengan pendidikan agama anak kita. Kalau kita peduli dengan pendidikan agama, berarti kita peduli dengan agama kita sendiri. Kalau kita nggak peduli dengan pendidikan agama anak kita, berarti kita nggak peduli dengan agama kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
mumpung anak kita belum besar. Ya, kalau udah gede kadang-kadang susah nyuruhnya itu. Ya, berantem dulu sama bapaknya itu biasanya. Itu mumpung masih kecil. Ya, karena kalau masih kecil ibarat pohon kan masih bisa dilempeng. Nah, kalau pohon udah kayak model pohon mangga begini mendoyok, ya susah dilempenginnya. Ya. Tapi kalau misalnya pohonnya masih kecil, kita lempengin, terus kecil dilempengin tapi gede dia bisa lurus. Itu kesempatan kita sebagai orang tua. Maka nitip 3 perkara. Punya anak, berikan nama yang bagus buat seorang anak. Yang kedua, apabila telah menemukan jodohnya itu, maka segera nikahkan. Dan yang ketiga, ajarkan ilmu agama. Ya, biar mereka mengenal syariat-syariat Islam. Dan mereka juga menjadikan manfaat buat kita tatkala kita pulang ke akhirat, mereka akan memberikan syafaat terhadap orang tuanya. Paham kira-kira? Itu saja dah. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin. Barokah Fatihah nih. Mudah-mudahan Pak Guntoro acaranya ini semoga lancar, ya, berkah, balik modal. Beruntungnya banyak dah gitu. Cuacanya cerah. Doain mudah-mudahan anaknya jadikan anak yang soleh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka maqaman tatma'innu qulubana wa tushitna li'ibadatik wa turisuna 'anil a'da'i wa dhalimin wa tuwasi razaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.